الحمد لله صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memaafkan untuk mereka. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Jangan kau lemah dan minta damai, padahal kamulah yang paling tinggi. Allah bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahalamu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah. Dan siapa yang lebih menepati janjinya dari Allah? فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang telah kalian lakukan, dan itulah kemenangan yang besar. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sebenarnya penolong-penolong agama Allah itu tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Ayyuhal asatizah, para ustaz, para muallim, tokoh-tokoh agama, wakil bupati Kabupaten Langkat, para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Langkat yang hadir, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita bersyukur Allah telah memilih kita pada hari ini. Allah telah memaksa kita untuk berkumpul di masjid ini pada hari ini. Allah telah membangunkan kita jauh lebih pagi dari kebiasaan bangun kita selama ini. Allah telah memberikan karunia yang tidak diberikannya kepada banyak orang pada pagi hari ini kepada kita. Allah memilih kita, dan semoga itulah kita sebenarnya. Bahwa langkah-langkah kaki kita yang kita arahkan ke masjid ini sejak tadi pagi dari rumah kita adalah langkah-langkah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang mukmin itu. Bahwa kita adalah yang akan bersiap dan telah bersiap. Bahkan telah menjalani proses dari bangkitnya gerakan umat Islam di negeri ini. Bahwa kita adalah bahagian dari orang yang sedang menoreh sejarah hidup kita. Bahwa kita tidak hanya sekedar menjadi muslim, tapi kita telah menjadi mujahid dengan satu keinginan, bahwa jika dengan izin Allah kita menginginkan melihat negeri ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa yang memimpin republik ini, menggantikan orang-orang munafik, menggantikan orang-orang yang lemah keimanannya, menggantikan orang yang telah menjual akhiratnya dengan dunianya, menggantikan orang yang membeli dunia mereka dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya berdoa kepada Allah, jika di antara ibu-ibu yang hadir hari ini ada yang sedang mengandung bayinya, maka semoga Allah melahirkan bayi itu dengan kualitas bayi ideal. Semoga Allah melahirkan bayi itu dengan kualitas Umar bin Khattab. Semoga Allah melahirkan bayi itu dengan kualitas generasi pertama yang bagi mereka kehidupan sejati yang mereka inginkan adalah bagaimana Allah tetap meridai mereka walaupun musuh Allah membenci mereka, bagaimana Allah menginginkan surga untuk mereka walaupun kesulitan dunia terus menghadang mereka. Dan semoga Allah kitalah ayah-ayah mereka itu. Semoga kitalah suami-suami dari istri yang tengah mengandung bayi itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap ini bukan riak kecil tapi gelombang besar, dan tidak ada orang yang bisa menghadang gelombang ini. Karena kita sama sepakat bahwa Allah telah memilih Indonesia. Allah telah memberikan karunia besar kepada kita di Indonesia, karunia yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di muka bumi ini. Karunia apa itu? Karunia mempersiapkan generasi muslim Indonesia tidak hanya sekedar bangun dari tidur panjang mereka, tapi mereka harus memimpin peradaban Islam di muka bumi hari ini. Karunia di mana Allah bangkit sampai akhirnya di negeri itu datanglah sesuatu hina agama. Ulama menunggu, tidak ada yang mereka lihat bangkit untuk marah. Akhirnya mereka tegak dan berteriak, saudara-saudara sekalian, apakah di hati ini masih ada iman yang tersisa? Apakah di hati ini masih ada keyakinan bahwa Tuhan yang menerbitkan matahari itu adalah Tuhanmu? Kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak melakukan gerakan apapun ketika ada orang yang Allah menyampaikan dengan kafir merusak agama kalian? Saat itulah umat tersentak dan bangkit. Saat itulah satu demi satu orang, ya Allah, seperti Nabi di Medan Hunain. Ketika kita bangga dengan jumlah kita waktu itu, dan kita mengatakan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kita hari ini. Akhirnya pasukan muslimin itu berkacir. Ketika mereka melewati satu lembah dari atas perbukitan, pasukan musuh menembaki kita dengan anak-anak panah yang menyebabkan sampai Nabi naik ke atas satu batu yang lebih tinggi. Saudara-saudara, aku ini Rasulullah, aku Muhammad ibn Abdullah, percayalah kita berada di posisi menang. Mari kita kembali. Suara itu ditimpali dengan Abbas, suara itu ditimpali dengan beberapa sahabat yang lain, dan akhirnya berkumpul tempatlah umat Islam bukan menjadi kerumunan, tapi menjadi ikatan yang tidak bisa dipisahkan lagi oleh dunia, oleh harta, oleh kesenangan, oleh jabatan dan sebagainya. Ikatan orang yang mengikat hatinya dengan hati saudaranya, dengan akidah, dan menolak pasukan ini. Hari ini Nabi tidak ada. Yang ada bersama kita para warasatul anbiya, para pewarisnya. Pewaris apa? Pewaris Nabi. Ketika para pewaris Nabi memimpin pertempuran, itu artinya innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau masih politisi yang memimpin pertempuran, itu biasanya tempurnya waktu pemilu. Habis pemilu berhenti bertempur dia. Kalau masih bisnismen waktu memimpin pertempuran, itu artinya tempurnya waktu ada proyek. Habis proyek, bisnismen cari proyek baru. Tapi kalau ulama memimpin pertempuran, coba cari alasan apa yang menyebabkan mereka maju ke depan. Apakah mereka
mereka memimpin ke depan karena sebab Allah telah menggerakkan hati mereka untuk menghidupkan hati kita, dan itu isyarat bahwa sebentar lagi Allah tengah memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang kemudian dilakukan oleh musuh Allah. Mereka marah ketika kita sudah berpisah demikian jauh. Tiba-tiba saja para ulama berhasil mengikat jalinan hati kita. Kita tidak melihat orang karena sebab usianya, tapi takwanya. Bukan karena pangkatnya, tapi takwanya. Bukan karena cantiknya, tapi takwanya. Bukan karena kayanya, tapi takwanya. Dan gerakan itu berbunyi unik. Awalnya, awalnya. Akan dia seperti ini seperti di medan kemarin. Ketika pertama sekali mengambil akan kita lakukan gerakan semua bersama. Dua satu dua. Maka jemaah itu lebih banyak datang dengan kendaraan roda 4 mereka. Artinya ternyata Allah Maha Besar. Yang pertama digerakkannya adalah orang-orang yang hidup mapak secara ekonomi. Ketika kita berangkat jalan depan Al-Jihad dan sekeliling Al-Jihad tidak bisa diakses waktu kita mengundang Ustaz dari Padang, wali kota Padang. Jadi suatu hari kelak insya Allah bukan Ustaz lagi yang berdiri di sini, tapi Pak Wakil Bupati naik ke atas, bukan lagi bicara, tapi menggerakkan, menghidupkan semangat. Karena pemimpin-pemimpin ke depan di Indonesia sebentar lagi insya Allah akan dipenuhi oleh orang-orang bertakwa itu, yang tidak hanya sekedar hadir menghadiri sebuah acara, tapi kalau dia masuk muslim maka dia imamnya, kalau ada muslim maka dia ustaznya, tuan gurunya, tuan gurunya. Bukan karena ulama kita ini para sahabat Nabi adalah ulama untuk menghabiskan waktu mereka kepada Allah dan waktu mereka untuk rakyat, dan mereka tidak terpengaruh dengan semua aktivitas yang mereka miliki waktu ini. Saya aku yakin itu sebentar lagi di Indonesia. Saya yakin kita akan ketemu mereka tidak jauh dan tidak lama. Tenang. Yang pertama, Allah telah menghukumkan hati kita untuk saf dan kita lurus dan rapat. Karena selama ini kita sering bilang umat ini tidak bisa bersatu, tidak bisa maju, tidak bisa menang. Karena sebab apa? Karena sebab kita tidak bersatu. Mesti ada masjid Muhammadiyah, mesti ada masjid orang lama, paham tua, paham muda, mesti ada ini, mesti ada itu. Tidak mungkin, payah. Memang kalau bicara dari cara kita, Allah sudah bilang dalam Quran. Walaupun semua harta kalian keluarkan untuk bagaimana caranya kalian bisa menyatukan hati kalian, kalian tidak akan pernah bisa menyatukan. Walaupun kekayaan langit dan bumi kalian satukan, tidak akan bisa kalian menyatukan hati kalian. Dan itu urusanku. Sudah terjawab bukan? Bahwa hari ini Allah telah mengerjakan pekerjaannya sama kita. Sudah terjawab seperti yang dibilang Ustaz Heriansah tadi, bahwa tiba-tiba saja masjid yang selama ini tidak memberikan akses dalam tanda petik, walaupun tidak begitu sebenarnya, kepada orang yang tidak satu fikrah, tidak satu mazhab, tidak satu orientasi, untuk menjadi imam tanpa qunut. Hari ini silakan. Saya yakin akan sampai masanya seperti Hamzah dulu memimpin sholat subuh di Masjid Wisu, Medan. Ketika dia sudah di depan, dia bertanya ke belakang, biasanya pakai kunut atau tidak? Maka dijawab, di sini pakai kunut, Ustaz. Maka dia memimpin sholat subuh itu dengan kunut. Kapan Hamzah percaya itu? Saya pernah meneliti tokoh Muhammadiyah Kota Medan, Yazid Bustami Ibrahim. Dia pernah memimpin sholat subuh di Jalan Demak, Masjid Taqwa Muhammadiyah. Atas ketika kunut, dia tidak kunut, dia kunut. Setelah tidak, dia kunut. Setelah selesai, jemaah heboh. Terus langsung ingat, Ustaz lupa ya jawaban dia. Kenapa? Ustaz tadi pakai kunut. Ini Masjid Taqwa Muhammadiyah ya. Apa dia jawab? Enggak, saya tidak lupa. Tuh, kenapa Ustaz kunut?
supaya kalian tahu ada orang yang sholatnya pakai kunut. Bukan prinsip. Dan hari ini bukti Allah tengah hadir bersama kita. Dia satukan kita. Kita tidak peduli itu PKS, itu Muhammadiyah, itu P3, itu Golkar atau PDIP sekalipun. Ada PDIP di sini? Ya. Bersatulah kalian wahai umat Islam. Siapa yang bisa menyatukan hati? Allah. Siapa yang memaksa Bapak hadir ke masjid ini? Allah. Siapa yang membuat Bapak yang biasanya tidak pakai kunut terpaksa harus pakai kunut tapi tetap tenang? Allah. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Kenapa? Karena hari ini kita membuktikan bahwa seperti generasi pertama membangun kemenangan. Yang mengikat kita cuma akidah tauhid. Itu pertama. Ini isyarat saya bilang, maka saya bilang sebentar lagi. Yang kedua, dulu kita selalu bicara, sulit kita bisa menang, sulit kita bisa jaya. Kenapa? Karena sebab kita tidak pernah punya imam yang satu, pemimpin yang satu. Allah dengar itu ceritanya. Maka dalam tempo beberapa bulan terakhir, Allah pilihkan pemimpin untuk kita. Allah pilihkan imam untuk kita. Kemarin di Medan, melalui aksi 12, masyarakat muslim yang hadir di kota Medan waktu itu menyatakan baiat kepada Habib Rizik Syihab menjadi imam besarnya umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Hari itu bahkan setelah aksi bela Islam mungkin sekitar 7, 8 bulan, 9 bulan yang lalu, dengar nama Habib Rizik kita itu nggak enak. Ini orang apa? Ini kerjanya marah-marah saja. Saya jujur, saya pernah bincang sama Habib dan saya bilang saya tidak setuju dengan manhaj Anda dalam berdakwah. Oh, saya berdakwah, Ustaz, saya berjihad. Saya juga nggak senang jihad yang kayak begini. Ratusan tahun, itu kalimat beliau sama saya. Ratusan tahun kita rekam. Ini saatnya kita harus bergerak. Itu masih jauh sebelum cerita aksi bela Islam. Bahkan lebih 10 tahun yang lalu dia bicara itu sama saya. 411 sering saya bilang, saya jatuh cinta sama Habib Rizik. Kenapa saya menyatakan cinta saja? Karena 411 saya melihat ada gerakan yang berupaya untuk mengkondisikan umat Islam maka besar itu. Umat Islam tidak rusuh. Saya ingat betul bahwa 411 tidak ada satu tetes air pun turun dari langit. Keluar dari Istiqlal hari Jumat itu yang terjadi desak-desakan yang luar biasa. Tidak satu pun orang yang pingsan. Berapa banyak orang yang kelelahan sehingga harus berhenti. Artinya secara fisik mereka lelah. Orang yang seperti ini paling mudah diletupkan marahnya sebenarnya. Satu harian berada di depan istana, pemilik istana, orang yang terlibat di sana, entah kemana perginya waktu itu. Malam-malam kita udah pulang setelah diusir pakai gas air mata baru dia ngomong. Saya mengucapkan, kita tidak usah saya teruskan. Gas air mata itu sebenarnya adalah cara untuk membuat kita marah dan meletup menjadi musuh. Berapa banyak? 1,5 juta orang lebih. Kalau saja itu bisa meletup, saya hakul yakin depan istana akan banyak mayat dan Jakarta pasti terbakar malam ini. Tapi itulah sebabnya saya meyakini ini gerakan karena Allah. Saya tidak melihat ini. Seakan-akan Allah mau bilang sama kita, tenang, tenang. Mereka sedang memancing kemarahan kalian dengan menuduh kalian. Tenang. Seakan-akan Allah tenangkan kita. Akhirnya keluar kalimat Newsweek Times yang terbit di Amerika itu menuliskan kalimat 50.000 massa Islam bergerak di Jakarta untuk meminta dilengserkannya gubernur non-muslim dan ini sikap intoleran dan diduga pula
ISIS. Gerakan itu ada hubungan dengan ISIS. Sebenarnya sudah sangat layak kita marah. Bagaimana orang-orang yang berzikir, bagaimana orang-orang yang sholat, bagaimana orang-orang yang bertasbih, bagaimana orang-orang yang mendengar tausiah ulamanya dibilang sebagai ISIS oleh mereka. Sementara orang yang menista Al-Quran mereka istimewakan di republik ini sampai hari ini. Percayalah mereka akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Percayalah Allah akan menghinakan mereka dunia dan akhirat jika mereka tidak bertaubat. Percayalah bahwa kita akan menemukan deretan orang yang akan tersebut malu dan terhina. Lihatlah bagaimana kemarahan kabarnya saudara-saudara kita Muslim di Amerika gara-gara perilaku selfie nenek anaknya dari negeri antah berantah terhadap raja mereka. Mereka marah dengan mengatakan itu tidak etis karena sebab itu sama saja menghina raja kami. Biarlah nggak itu menjadi problem di negeri antah berantah, jangan di negeri kita. Saya hanya ingin mengingatkan Allahumma inna Allah bersama kita. Kenapa saya bilang saya jatuh cinta? Saya masih bertahan di tengah, dalam beberapa saat di tengah letupan gas air mata, dan saya menyaksikan Syekh Ali Jabir itu tumbang. Ustaz Arifin Ilham walaupun di depan istana juga mengalami sedikit gangguan. Dia ada di pusat utama lontaran gas air mata itu. Tapi sekitar jam 4 pagi dia masih meletupkan semangatnya dan semangat saudara-saudara kita yang sudah bergerak ke depan kantor DPR RI. Dan dia mengatakan, siap bela Islam, siap. Siap bela Islam, siap. Siap jihad, siap. Mau siap dengan tertib, mau. Hari itu saya bilang, aku jatuh cinta karena aku tidak menemukan orang seperti ini kecuali dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak itu saya tidak peduli orang mau bilang apa. Sejak itu saya tidak peduli. Karena serangan media yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kufar itu Allah balas, Allah bungkam dengan serangan-serangan media yang lain. Pertempuran itu sudah dimulai sebenarnya. Dan hari ini kita mengumumkan kepada mereka bahwa kita juga punya media. Maka sering saya bilang, Bapak kalau masuk Facebook Bapak atau ke WhatsApp atau ke apa saja Twitter, kalimat-kalimat yang merendahkan, menghina, mengejek, jangan cuma dengar. Lihat, karena mereka akan menang dengan viewer makin banyak, mereka akan menang dengan dislike makin banyak, bukanlah dislike makin banyak, mereka menang. Maka mulai hari ini setiap hari kalau bisa tembakkan peluru-peluru status kita itu di sosial media kita. Minimal dengan kata, aku cinta Islam apapun alasannya. Percaya, jika 150 juta umat Islam setiap hari mengkumpul sosial media dengan segmen-segmen kecintaan mereka kepada Islam, pastilah itu akan membunuh mereka di tempat, karena mereka akan memiliki ketakutan yang luar biasa, sama seperti panglima atau perwira dari salah satu pejuang ataupun pengkhianat ataupun penjajah dari Soviet yang mengatakan pasukan Afghanistan itu memiliki senjata dan kami tidak pernah lihat. Tapi setiap mereka mengumumkan senjata itu, menyebut nama senjata itu, kami muncul rasa takut yang amat sangat. Ditanya oleh wartawan, reporter TVRI, televisinya, senjata apa namanya? Aku tidak tahu. Tapi yang ku dengar kalimatnya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat itu yang tidak aktif oleh Islam. Tidak memenangkan tokoh, tidak menyebut ulama, tidak menyebut ormas, tidak menyebut partai, tidak menyebut sampai sekarang menyebut Allahu Akbar. Kemarin cuma ada di Medan, kemudian datang di Sabah, kemudian kita pergi ke Kisaran, kemudian kita berangkat ke Pedih, kita akan pergi ke Sumedang, kita akan pergi ke Penyelungan, kita akan sudah berada sekarang di Tanggerang Selatan, mungkin nanti akan ada di kecamatan-kecamatan, atau mungkin pindah ke tempat yang lain. Hanya satu kalimat yang diteriakkan, Allahu Akbar. Demi takbir yang akan dan membahana di seluruh Indonesia, inilah yang membuat musuh-musuh Allah tidak bisa tidur nyenyak lagi sampai sekarang. Maka mereka berusaha mencari cara untuk mematahkan gerakan ini.
Kemarin Belanda berhasil mematahkan gerakan perang Aceh dengan mengusir atau membuang Tun Naqin dari Aceh. Mereka bisa memadamkan cahaya perang di Sumatera Barat ketika Imam Bonjol menggerakkan pertempuran melawan Belanda dengan membuang Imam Bonjol. Mereka bisa menghentikan perang Jawa dengan membuang Ismail di Penogoro. Artinya mereka mencoba memisahkan ulama dari umatnya. Maka saya mengatakan, apakah kita mau trik itu dilakukan lagi hari ini dengan cara mematahkan kaki ulama kita, dengan cara membiarkan ulama kita disakiti? Maka tidak ada kata seperti yang dibilang oleh Ustaz Eriansa tadi. Mulai hari ini mintalah kepada Allah untuk Allah menjaga ketulusan, keikhlasan, kesehatan dan semuanya dari ulama-ulama kita yang bergerak selama ini. Mereka ingin patahkan kaki ulama kita. Mereka sebut Habib Rizik menista Pancasila. Padahal Habib Rizik punya disertasi bagaimana kontribusi Pancasila dalam ikut serta menerapkan syariat. Besoknya itu yang mengadukan itu dibuat debat terbuka itu dengan Habib Rizik itu. Ya. Hari ini kita ditutup dengan sejarah-sejarah pembohongan terus menerus. Saya mau bilang, negeri ini sepertinya ada masalah. Nyaris semua presidennya bermasalah. Presiden pertama itu bisa kita bilang gagal karena dia ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Presiden kedua juga mengalami hal yang sama. Presiden di era reformasi juga mengalami guncangan. Saya khawatir presiden yang sekarang juga bisa tumbang ini kalau dia melawan arus suara hati rakyatnya sendiri. Kalau Allah mau, kenapa tidak? Tapi kalau dia tidak mau, ayo jadi imam kita lah. Ngaji sama Habib Rizik supaya jangan cara ngomongnya bermasalah. Nanti istighfar bisa terpeleset kalimat berubah. Kemarin bilang la haula wala quwata illa billah, salah sampai kita pun terpaksa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa begitu cara mengucapkan? Kemudian ada anak pegang kalimat tauhid, tuliskan kalimat tauhid di bendera, ditangkap, dituduh sebagai sesuatu yang menghina simbol negara. Pemilik negara yang benderanya bertuliskan kalimat tauhid datang kemari. Terus ada nenek-nenek bilang, Islam jangan Arab, Raja Arabnya datang kemari. Ada orang-orang bilang Arab itu Wahabi, berat-berat tua, semua dibilangin. Mesti kepala Wahabinya itu datang kemari. Bukan tanggung-tanggung 9 hari. Malah nggak menginap di rumah orang Islam, nginap di rumah orang Hindu. Untuk menunjukin bahwa dia Muslim. Karena kalau kumpulnya sama orang yang baju putih, nggak kelihatan dia nanti. Karena semua kita baju putih, maka dia bikin rumah orang yang baju hitam supaya kelihatan dia baju putih. Bukankah itu isyarat bahwa Allah tengah menolong kita dengan memberikan bisyarah-bisyarah seperti ini? Puncak bisyarah sebenarnya kemarin 212. Ini semua mata dari 7 juta lebih orang menyaksikan bahwa Allah hadir di situ. Mulut saya ini sempat hilang. Kayaknya nggak semua orang ini. Kayaknya banyak malaikatnya ini. Saya melihat arus besar yang datang dari arah sana ketika selesai acara, dan arus besar dari arah sini, dan saya berasal dari arah sini arusnya, ini bahu nggak senggolan sama yang dari arah sana. Kemudian sebelah tidak menyerokan, 212 tidak tenang, masih padat di depan, maka semua orang berdiri dengan tenang. Satu harian itu sejuk. Bukankah setiap Allah ada dalam semua pertempuran? Allah memberikan hujan kepada kita, menitipkan rasa kantuk kepada kita. Begitu terjadi waktu itu. Monas tidak bisa menampung, bubar keluar. Tempat-tempat berwudu tidak bisa lagi orang antrian. Allah turunkan dari langit untuk berwudu. Subhanallah. Ya Allah. Makanya orang lebih suka menyebut spirit 212, bukan 411. Karena jumlah orang yang melimpaui atau 5 sampai 7 kali lipat dari 411 itu, suasana pertemuan di situ seperti masuk ke dalam raudhah. Ramai memang, tapi sejuk.
Ramai memang, tapi wajahnya tersenyum. Ramai orang yang merangkak ikut, orang yang naik kursi roda tidak satu dua saya temukan. Orang tua berjalan, miskin, bahkan yang Lamborghini, kalau saya tidak silap, itu parkir ikut. Arti hari itu yaumul taqal jam'an, limal furqan. Hari itu Allah menghadirkan garda depan dari orang yang menginginkan revolusi akhlak terjadi di Republik ini. Dan kita adalah generasi yang menyusul mereka sekarang. Jangan takut Pak Wakil Bupati, ini bukan gerakan untuk bicara politik. Ini gerakan moral, dan saya berharap setelah ini berandan ke depan gerakan moralnya Bapak yang pimpin. Hidupkan masjid-masjid yang masih terdiam. Hidupkan masjid-masjid yang azan bersuara keras, tapi kemudian orang tidak mau datang. Percayalah, karena saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana Gubernur Sumatera Utara waktu itu masih Mas Gatot Pujo Nugroho memimpin gerakan sholat subuh di Sumatera Utara. Ya Allah, saya jam 4 pagi saja sudah tidak bisa menembus Masjid Agung. Karena rupanya kalau sudah gubernurnya sholat subuh, pejabat-pejabatnya tidak berani tinggal di rumah. Saya nggak tahu Pak, tapi saya berharap kalau memang ada rezeki Bapak menggantikan Pak Ngubesa, saya minta Bapak pimpin ini. Tapi kalau Bapak nggak bisa pimpin ini, saya nggak mau doain Bapak. Bagaimana supaya pejabat-pejabat rendah atau pejabat-pejabat di Republik atau di Kabupaten Langkat ini adalah pejabat-pejabat yang nggak susah menurutnya, karena waktu subuh mereka sudah pakai baju dinas. Itu yang kita rindukan. Saya mohon maaf, penyakit saya kalau sudah pegang mic ini susah berhenti. Enggak, saya mau tutup sama doa. Kasihanlah dengan saya teriak-teriak dari tadi. Kesimpulan ketiga, dari apa bisyarah yang Allah kasih. Bisyarah ya, bisyarah itu artinya apa? Berita gembira ya. Bahwa gerakan ini pasti akan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Insya Allah saya yakin. Insya Allah istana negara itu adalah presiden yang dia akan punya 5 waktu sholat di masjid. Insya Allah kita akan punya presiden yang setiap kunjungan ke daerah dia pasti tidak melupakan bertemu dengan para alim ulama. Kenapa saya yakin itu? Karena saya tidak sedang bicara Indonesia. Karena saya meyakini bahwa kita sedang berada di tahap kelima sejarah umat Islam seperti yang dibilang Nabi. Kita sedang menyongsong tahap ini. Tahap apa itu? Thumma takun khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah berakhirnya rezim diktator di seluruh dunia Islam, maka kalian akan dipimpin oleh pemerintahan yang merujuk pada sistem kenabian. Allahu Akbar. Yaman, Suria, Palestina, Irak, Thailand, Filipina, Malaysia, Mesir, dan semua negara Islam termasuk Saudi, Turki, Eropa, Amerika sekarang tengah menunjukkan geliat bangkitnya kekuatan Islam dunia. Coba bayangkan, Eropa berapa jumlah umat Islam? Kenapa presiden perdana menterinya pada ketakutan dengan Islam? Amerika berapa umat Islamnya? Kenapa presidennya sepertinya sangat cemas dengan Islam? Inggris hari ini sudah punya wali kota Muslim. Saya membaca, alhamdulillah dengan izin Allah, Amerika sudah punya gubernur Muslim, dan itu gubernur termuda dalam sejarah Amerika hari ini. Kalau dia Muslim dan kalau dia muda, Masya Allah, generasi pertama Islam yang dibawa Nabi adalah orang-orang yang menerima Islam di usia belasan tahun, di usia 25 tahun, kemudian 20 tahun berikutnya. Mereka adalah generasi luar biasa. Mereka jadi gubernur, mereka jadi presiden, mereka jadi orang kaya. Tapi di hati mereka cuma ada satu, yabtaguna fadlan min Allah, ridwana. Mereka hanya menuntut ridha Allah saja dan keutamaan dari Allah. Banyak para ulama dunia memprediksi bahwa
Kita sedang berada di akhir zaman. Dan Allah sedang mempersiapkan bangkitnya jundullah. Allah sedang menakar kita untuk kemudian munculnya hizbullah. Allah telah menyiapkan untuk bangkitnya Allah. Penonton agama. Allah buatkan laboratorium jihad di Palestina, laboratorium jihad di Mesir, laboratorium jihad di Syria, laboratorium jihad di Irak. Tapi yang menarik, Allah tidak buatkan itu di sini. Allah malah tengah mempersiapkan kita insya Allah menjadi pemimpin bagi semua jihad itu insya Allah. Kayaknya seperti itu. Kayaknya kita sedang dididik Allah untuk tidak hanya bicara Indonesia tapi harus bicara dunia Islam. Kayaknya. Dan saya yakin dengan kayaknya itu. Kemarin saya tidak yakin, tapi sejak 4 bulan saya meyakini. Tambah lagi 212, saya meyakini. Saya meyakini hari ini jangan tengok Jakarta saja. Setiap orang selalu bertanya, kapan lagi aksi selanjutnya Ustaz? Kapan aksi selanjutnya? Saya sering jawab, saya nggak tahu. Saya menunggu kiriman message dari Allah saja. Tapi lihatlah sekarang, Jakarta mungkin tidak akan ada aksi. Karena Allah tengah meluaskan jaringan gemuruh jihad itu ke daerah-daerah di luar Jakarta. Dan hari ini di Pangkalan Belanda ini. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabb yang menerbitkan matahari pagi ini, wahai Rabb yang telah memberi karunia bangkitnya kami dari tidur panjang kami malam ini, wahai Rabb yang telah mengumpulkan kami di masjid ini, inilah tangan kami yang siapapun kami, tangan ini adalah isyarat betapa lemahnya kami di hadapan, betapa tidak mungkinnya kami menandingi kekuasaannya, betapa tidak mungkinnya kami menjungkir balikkan kebesarannya. Ya Tuhan, ketika kami berdiri di punggung bumi ini, kami hanya seperberapa saja dari bumi ini. Sementara bumi ini hanya seperberapa dari semesta ini. Engkaulah pemilik. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menghilangkan satu rasa, satu penyakit dalam hati kami yang membuat kami tidak mau tunduk dan menadahkan tangan kepadamu. Bantulah kami untuk menghilangkan penyakit yang mengira kekuasaan akibatnya akan membuat kami tidak peduli kepada. Bantulah kami ya Allah untuk tidak menjadikan kekayaan sebagai sebab kami berjauh dari. Ya Tuhan, Kau bukan sekedar pemilik dunia, tapi Kaulah yang menggenggam nyawa-nyawa kami. Kau telah membuktikan bahwa sekian banyak orang yang memaksa dirinya untuk menganggap dirinya Tuhan, tapi Kau memanggil mereka dengan cara yang hina. Kau merenggut nyawa mereka dengan cara yang menghinakan mereka. Ya Tuhan, jangan biarkan ada kesombongan dalam hati kami. Apapun yang kami dapat dari dunia ini. Tapi jangan pula Kau biarkan kami mengeluh ketika Kau timpakan ujian demi ujian, musibah demi musibah. Biarlah kami tetap berada dalam getapan sayang-Mu. Biarlah kami tetap bersabar dalam tatapan ridho-Mu. Biarlah kaki kami tetap tegak, walaupun jarum-jarum menghujani tapak kaki kami untuk membuat kami bergeser dan bergerak dari situ. Ya Tuhan, dulu Nabi-Mu pernah mengatakan bahwa akan sampai masanya di mana Islam ini akan seperti bara api yang kami genggam. Dan kami merasakannya hari ini ya Allah. Orang-orang yang kami kira akan memimpin kami ke jalan-Mu adalah orang-orang yang memaksa kami untuk berhenti dan menjauh dari jalan-Mu ya Allah. Orang-orang yang kami kira akan memberikan petunjuk jalan kami untuk mendapatkan ridho-Mu adalah orang-orang yang ternyata memaksa kami untuk tersesat dari-Mu ya Allah. Mereka memaksa kami untuk menanggalkan Islam ini dari dada kami. Bantulah kami wahai Rabbul Alamin. Bantulah kami wahai yang telah mengkaruniakan keimanan ke dalam dada kami.
agar apapun yang terjadi tidak hilanglah iman itu dari dada kami, ya Allah. Tentulah kami yang telah membuat kami tegak dari tidur panjang kami. Tentulah kami dengan membantu ulama-ulama kami, ya Allah, dengan menjaga mereka, dengan membenarkan mereka berada dalam ketulusan amal soleh mereka, dengan membenarkan mereka terus berada di depan kami, memimpin kami, ya Rabb, karena kami tidak tahu jalan itu kecuali ketika Kau mengkaruniakan kepada kami orang-orang yang Kau karuniakan cahaya-Mu untuk memimpin kami. Ya Tuhan, kami yakin dan kami tahu bahwa musuh-musuh-Mu tidak akan bisa menghentikan kami walau membunuh kami. Tuhan, tahu bagaimana masyarakat musuh-Mu membunuhnya, tapi ribuan tahun setelah menjadi pemicu semangat kami untuk tetap tunduk kepada-Mu. Inilah kami tidak sekedar menjadi kami di jalan-Mu, tapi mujahid yang membela agama-Mu, ya Allah. Inilah kami jika kematian datang, bukan sekedar kata husnul khatimah, tapi teriakan takbir masih tersisa di bibir kami, karena Kau memanggil kami di saat kami berjuang di jalan-Mu, dan Kau ridha kepada kami, ya Allah. Inilah kami untuk menjadi penghuni surga-Mu dan mengkhabarkan gembira surga itu kepada saudara-saudara kami, penerus kami. Ya Tuhan, kami tahu dan Kau tahu betapa kami hidup di zaman di mana banyak orang yang merusak, di mana banyak orang yang menzalimi, di mana banyak orang yang secara sengaja menghancurkan kualitas anak-anak muda kami, menjauhkan kami dari masjid-masjid kami, menjauhkan kami dari ulama-ulama kami, menjauhkan kami dari kitab suci kami, mengeringkan hati kami dari cinta kepada-Mu, membiarkan hati kami tanpa ketakbutan kepada-Mu, sehingga perhatian lebih suka kami hati dan haram ketimbang hanya bertahan pada yang halal. Wahai Tuhan yang menggenggam jiwa kami tanpa petunjuk-Mu, maka jadilah kami orang yang tersesat dalam hidup kami, ya Allah. Ya Rabbul Alamin, kami minta kepada-Mu, ya Allah. Kami minta jika awan hitam kekaliman masih menyelimuti negeri ini, kami minta kepada-Mu, ya Allah, singkirkanlah awan itu, jauhkan awan itu dari kami, dan kami yang berpijak di atas tanah negeri ini, kami tidak akan menghalalkan satu kasih pun negeri ini diambil secara zalim oleh musuh-musuh-Mu, oleh orang yang menjauhkan kami dari agama-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ada seorang penista agama Basuki Cahaya Purnama yang hari ini masih berkeluaran di tengah-tengah kami, menggunakan mulut kotornya untuk terus menistakan kami. Kami menyerahkan nasibnya kepada-Mu, ya Allah. Kami menyerahkan nasibnya kepada-Mu, ya Allah. Jika memang perlawanan kami tidak mampu menembus kekuatan kezaliman itu, Kau pasti akan memimpin kami untuk menghancurkan kantong kezaliman itu, ya Allah. Kami berharap itu terjadi di tengah kami, ya Allah. Di mana kezaliman itu tumbang, di mana orang-orang yang bersembunyi di balik kezaliman itu akan lari tunggang langgang meninggalkan negeri ini, ya Allah. Sehingga negeri warisan para ulama ini kembali ke pangkuan rakyat yang sebenarnya sangat mencintai negeri ini. Mereka menuduh kami sebagai penyebab yang bisa membuat guncangnya NKRI. Karena kami mengajari kami untuk mencintai tanah air ini, ya Allah. Dan mereka menuduh kami cinta kami adalah kebencian kami. Ya Tuhan, Kaulah saksi hati kami, Kaulah saksi kerja kami, Kaulah saksi kesenangan kami. Kami minta kepada-Mu, ya Allah. Belalah orang yang membela agama-Mu, ya Allah. Belalah orang yang membela agama-Mu, ya Rabbul Alamin. Wahai Tuhan, kami menginginkan untuk bisa bersama diri-Mu di sini satu hari kelak. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Indonesia hari ini umatnya pembela agama yang diajarkan telah bangkit untuk melawan kesulitan yang terjadi di negeri ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.